Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa mengikuti kegiatan diskusi online ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sifat-sifat fisikomekanik. Perkenalkan, saya Musdalifah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini, serta sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Nabila Febrianti, pemateri ketiga Nana Warsi, dan pemateri keempat Naura Ifatun Nisa. Sifat fisikomekanik. Sifat fisikomekanik atau bisa juga disebut dengan karakteristik fisik mencakup yang pertama yaitu ukuran partikel, yang kedua luas permukaan, yang ketiga pembahasan higroskopisitas, yang keempat aliran serbuk, yang kelima karakteristik pengempaan, dan yang terakhir yaitu sifat terbasahi. Baik, langsung saja ke sifat fisikomekanik yang pertama, yaitu ukuran partikel. Berbagai sifat kimia dan fisik zat aktif dipengaruhi oleh distribusi ukuran dan bentuk partikel. Zat aktif yang sangat halus sulit ditangani, tetapi banyak kesulitan dapat diatasi dengan membuat dispersi padat zat aktif dengan suatu pembawa, seperti polimer larut air. Ukuran partikel mempengaruhi faktor dan stabilitas. Bahan halus agak lebih terbuka pada pajanan oksigen atmosfer, panas, cahaya, kelembapan, dan interaksi eksipien daripada bahan kasar. Tidak hanya ukuran, tetapi bentuk juga mempengaruhi aliran dan efisiensi pencampuran serbuk dan granul. Dalam teknik menetapkan ukuran partikel, metode yang digunakan untuk memantau ukuran partikel antara lain metode mikroskopik, pengayakan, serta penetapan volume partikel. Pengukuran volume partikel menggunakan alat yang disebut Coulter counter, memungkinkan menghitung suatu diameter setara dengan volume. Untuk analisis kuantitatif, distribusi ukuran partikel bahan yang berkisar lebih dari 50 nanometer dapat menggunakan metode pengayakan, walaupun bentuknya mempunyai pengaruh kuat pada hasil. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua dan seterusnya untuk memaparkan materinya masing-masing. Selanjutnya nomor 2, luas partikel. Bentuk dan luas partikel. Bentuk dan luas permukaan partikel diperlukan karena bentuk memengaruhi aliran dan sifat permukaan suatu serbuk dan mempunyai pengaruh pada luas permukaan. Selanjutnya higroskopisitas. Senyawa dikatakan higroskopis jika senyawa tersebut menarik mengambil kelembapan dan suhu pada kondisi spesifik dalam jumlah signifikan. Tingkat higroskopis yang tinggi dapat mempengaruhi efek yang tidak dikehendaki dari sifat fisika dan kimia suatu bahan obat yang menyebabkan terjadinya perubahan sehingga secara farmasetik sulit atau tidak mungkin dilakukan penanganan secara memuaskan. Zat-zat higroskopis harus disimpan dalam suatu wadah tertutup rapat yang lebih baik dilengkapi dengan suatu zat pengering. Sifat aliran serbuk. Sifat aliran serbuk sangat penting untuk pembuatan tablet yang efisien. Sifat aliran serbuk yang baik merupakan hal penting untuk pengisian yang seragam dan untuk memudahkan gerakan bahan di sekitar fasilitas produksi. Sifat aliran dipengaruhi oleh aliran, ukuran partikel, bobot jenis, muatan elektrostatik, dan kelembapan. Selanjutnya yaitu 5 karakteristik pengempaan. Ketermampatan adalah kemampuan mengurangi volume di bawah tekanan. Manfaat dari uji kemempatan adalah memberi petunjuk tentang sifat serbuk yang elastis, plastis, atau rapuh. Kompaktibilitas adalah kemampuan bahan serbuk yang dikempa menjadi suatu tablet dengan kekuatan regang tertentu. Baik, selanjutnya yaitu sifat keenam dari sifat fisikomekanik
adalah sifat terbasahi. Sifat terbasahi dapat mempengaruhi granulasi solid, pembesaran cairan di solusi ke dalam tablet dan granul, dan juga adesi atau gaya tarik-menarik bahan solut yang tidak sejenis pada tablet. Sifat terbasahi diuraikan dengan sudut kontak dengan menempatkan setetes cairan pada bahan yang dipadatkan. Semakin hidrofobik suatu bahan atau semakin bahan tersebut suka dengan air, maka semakin tinggi pula sudut kontaknya. Ini sifat-sifat fisikomekanik yang sempat kelompok kami bawakan. Demikian presentasi kelompok ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.